Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan juga keberkahan dari Allah Ta'ala. Sebelumnya ada yang tidak hadir? Nihil ya semuanya ya. Insya Allah nil. Baik. Sebelum memulai pelajaran, agar dimudahkan oleh Allah dalam mempelajarinya, hendaknya alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa man tamassaka bi sunnati illa yaumil qiyamah. Di sini kita akan belajar materi baru, yaitu hadis tentang tolong menolong dalam Islam. Di sini saya akan menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan akan kami terangkan apalagi contoh-contohnya dan penjelasannya, contohnya serta kaidah-kaidahnya. Baik, kita masuk ke materi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahu kana al-abdu fi auni akhihi. Artinya Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah taala, dia salah satu ulama dari Saudi di zaman ini, menjelaskan tentang hadis ini. Beliau menjelaskan hadis ini memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk memberikan pertolongan kepada saudaranya. Kalau dia menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya. Jika ia membantu saudaranya, maka Allah akan membantunya. Jadi hadis ini berisi pertolongan atau saling menolong. Maka Allah akan membantu kita. Baik. Kemudian apa sih tolong menolong itu? Apalagi kaidahnya apa saja yang dibolehkan dan tidak dibolehkan? Ya, di sini Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, jadi tolong menolong ini adalah perintah Allah, dan perintah Allah di sini tolong menolong hanya boleh dilakukan dalam hal kebaikan saja. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian Allah juga melarang kita tolong menolong dalam hal keburukan atau perbuatan dosa dan juga permusuhan. Dilarang memberikan pertolongan atau saling membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Contohnya, misal memberikan contekan sanksian, membantu teman menjahili teman lainnya, membantu melakukan pencurian dan keburukan-keburukan yang lainnya. Dan apabila kita menolongnya, maka orang yang memberikannya pertolongan perbuatan buruk tersebut juga mendapatkan dosa dari perbuatannya. Jadi kita diperintahkan hanya tolong menolong dalam hal kebajikan saja. Kemudian apa sih jenis-jenis pertolongannya? Nah, ini jenis dan contoh dalam memberikan pertolongan. Di sini poin-poinnya saya sarikan dari hadis Muslim juga dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Akan saya jelaskan secara singkat. Yang pertama yaitu memberi pertolongan kepada orang lain dengan tenaga. Contohnya memberikan sumbangan, membantu memperbaiki kendaraan yang rusak, yang mogok, dan lain sebagainya yang menggunakan tenaga kita. Kemudian memberi pertolongan kepada orang lain dengan waktu dan pikiran. Misal, contohnya menyisihkan waktu kita, meluangkan waktu kita, dan juga pikiran kita. Contohnya memberi nasihat,
atau saran ketika diminta, dan juga mendengar keluh kesah dan curhatannya, atau memberikan waktu kita untuk ngobrol, dan lain sebagainya kepada orang lain. Kemudian memberi pertolongan kepada orang lain dengan harta. Contohnya, memberi makan, meminjami barang, memberikan hutang, dan menangguhkan hutang. Misalnya ada teman kita yang hutang kepada kita, hari ini jatuh tempo membayarnya, maka kita bisa dengan memberikan tenggang waktunya lebih lama lagi, menangguhkannya, misal bulan depan atau minggu depan, dan lain sebagainya, yang bisa memudahkan dia untuk mengatasi. Kemudian yang keempat, terkhusus ilmu agama yang kita di sini belajar untuk meraih itu, untuk mengajarkan ilmu agama ini kepada anak didik kita kelak. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matan nas inqata amaluhu illa min salatah, as-sadaqatu jariyah, al-ilmu yuntafa'u bih, wal walad shalih yad'u lahu." Itu apabila ada seorang manusia yang meninggal, maka terputus amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Di sini ilmu bermanfaat, terutama ilmu agama, akan terus bermanfaat walaupun kita sudah meninggal, jika itu tetap diamalkan oleh orang yang kita ajari. Maka di sini sebagai motivasi kita sebagai guru agama atau mengajarkan agama itu bisa menjadi motivasi bagi kita untuk memberikan pertolongan atau memberi bantuan atau mengajarkan ilmu kepada anak didik kita kelak. Kemudian yang terakhir yaitu membantu orang lain dengan menjaga kehormatannya. Contohnya menutupi aibnya, menutupi keburukannya, menjaga rahasianya, dan melaksanakan amanah yang diberikannya. Seperti itu tadi adalah contoh-contoh pertolongan yang dapat kita berikan kepada orang lain. Itu saja, semoga bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Apakah ada yang kurang jelas ataukah ada pertanyaan? Saya persilahkan. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Monggo. Mas Faisal, nggih? Iya, Pak. Dalam hal tolong menolong, bolehkah kita tolong menolong terhadap non-Muslim? Baik, ya. Dan terima kasih. Barakallahu fikum. Dalam kepada selain Muslim atau non-Muslim ya. Dan saya jawab secara singkat-singkat. Kembali ke kaidah buat ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi kita diperintahkan tolong menolong dalam hal kebaikan saja, bukan dalam dosa dan juga permusuhan atau keburukan. Jikalau kita menolong seorang yang non muslim atau orang kafir dalam perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang tidak melanggar syariat, maka itu dibolehkan. Bahkan Rasulullah pun mencontohkan, beliau bermuamalah kepada orang-orang Yahudi. Beliau membantunya, meringankan bebannya, dan lain sebagainya, memberikan nasihat, dan lain sebagainya. Maka memberi pertolongan ini dapat kita sampaikan, dapat kita lakukan kepada orang yang non-muslim. Misal memberikannya tumpangan, meminjami uang, memberinya nasihat, mengajari ilmu, menutupi aibnya, menjaga rahasianya, selama itu tidak bertentangan. Misal, contohnya bertentangan, kita disuruh mencuri atau kita membantu peribadatan mereka yang di dalamnya terdapat kekufuran, maka jelas itu tidak boleh, karena itu hal yang haram. Kita tidak boleh saling tolong menolong dalam hal tersebut. Namun kalau tidak melanggar syariat, tidak ada pelanggaran dalam syariat, maka ini tidak mengapa dan bahkan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sebagai syiar kita. Bahasanya orang Muslim itu suka tolong menolong agar mereka tertarik dengan agama kita, akhirnya tersentuh dan diharapkan bisa mendapat hidayah dengan perantara kita. Jadi, seperti itu jawaban singkatnya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Mungkin ini yang hanya bisa saya sampaikan, sedikit materi tentang hadis tolong menolong. Harapannya semoga
saya dan juga kalian semua kita bisa mengaplikasikan hadis-hadis ini kemudian bisa mengamalkan konsekuensinya dalam kehidupan sehari-hari kita, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mempermudah dalam mengamalkan hadis tersebut. Dari saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Syukron wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tetap sehat-sehat aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.